Shalom. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu dan anak-anak warga GKJ Telogosari maupun Bapak Ibu sekalian yang berada di mana saja yang mengikuti kebaktian online di GKJ Telogosari, Semarang. Sebelum kebaktian dimulai, kami sampaikan beberapa warta jemaat. Yang pertama, baptis dewasa akan dilakukan pelayanan baptis dewasa pada hari Minggu 9 Agustus 2020 atas diri Bapak Hadi Pranoto jam 10 di GKJ Telogosari. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian perjamuan kudus akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus yang akan dilakukan pada Minggu 16 Agustus 2020 dan dimohon Bapak Ibu untuk mengikuti acara tersebut. Untuk bahan pendadaran akan diupload di channel YouTube mulai pada 8 Agustus 2020. Mohon Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Kemudian pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikah pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 di GKI Karangsaru Semarang atas diri Elizabeth Esti Nur Cahyanti, warga GKJ Telogosari, putri dari Bapak Ibu Mulyanto, Jalan Sendang Sari 2 nomor 41 Semarang. Akan menikah dengan Saudara Nandya Prasetya, warga GKI Karangsaru, putra Bapak Ibu Agus Mulyanto, Jalan Taman Wologito nomor 12A Semarang. Mohon dukungan dan doa jemaat. Demikian Bapak Ibu, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Kemudian untuk kebaktian pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anung Tri Rumantio dengan tema percaya akan rencana Tuhan. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Kita persiapkan untuk masuk di dalam kebaktian. Saat teduh kita mulai. Amin. Panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita rayakan ibadah minggu ini bagi Tuhan dengan pujian mulia-mulia namanya.
bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Amin. 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 Dipersilahkan duduk. Litani pujian bagi Tuhan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. hatiku siap ya Allah, hatiku siap, Aku mau bernyanyi. aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Pujian kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terang-Mu menembuskan
panggilan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Kasih itu sabar, ia lambat marah dan cepat mendengar. Kasih itu murah hati, kebahagiaannya adalah semangat berbagi. Kasih tidak cemburu, hatinya dipenuhi empati. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Keindahan kasih adalah karena ia mempersatukan dan mendekatkan yang jauh. Ia mampu menjadi pengikat karena padanya ada roh kehidupan. Kasih sejati memulihkan yang rusak, mengangkat yang jatuh, merengkuh yang rapuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, istilah kasih tidak asing bagi orang Kristen, bahkan sering didengung-dengungkan di berbagai kesempatan acara gerejawi. Ketika kasih dihidupi oleh setiap pribadi, setiap keluarga, maka gereja dan masyarakat pada umumnya pasti juga akan dipenuhi oleh kasih. Kita pujikan Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Aku pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku berikan akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenuh. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku lihat Engkau memanggil.
Terimalah anugerah Tuhan. Tuhan kita itu dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia kepada setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa dan terus-menerus berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita selalu dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahku? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Mari berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan bersama, kasih setia Tuhan yang kami rasakan sepanjang hidup kami,
lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Kalau kami mencoba menghitung kasih setia Tuhan, maka tidak pernah dapat kami lakukan. Karena apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan menyediakan bagi kami. Karena itu ya Allah, bagaimana kami membalas kebaikan Tuhan? Bagaimana kami dapat menyambut kasih Tuhan selain memuji dan menyembah Engkau? Melalui ibadah inilah kami merasa kami mencoba untuk bersyukur dan membalas kasih setia Tuhan. Terimalah ibadah kami, ya Tuhan. Dan sekarang kami akan menerima sabda-Mu. Kami membuka hati kami. Kiranya Allah yang Maha Baik berkenan bersabda kepada setiap kami, memberikan pengertian baru kepada kami, terlebih ketika kami menghadapi kehidupan di tengah-tengah situasi sekarang ini, di mana pandemi Corona menghantui kami, menakutkan kami, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi dan sosial dan relasi kemanusiaan lainnya. Kami akan dikuatkan oleh sabda Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, di tengah-tengah pandemi Corona yang sampai sekarang belum dapat dikatakan reda, bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat rancangan Tuhan bagi kita? Dalam ibadah ini kita akan mempergumulkan sebuah tema percaya akan rancangan Tuhan. Sebagai bacaan dari kitab Kejadian 45, Kejadian 45 ayat yang pertama sampai 11. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu,
Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, serta engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan sebagai ayat mas kita, dari Yeremia 29, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabda Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, pernahkah kita mengalami situasi hidup yang begitu sulit? Masalah demi masalah, persoalan demi persoalan terjadi, menerpa kita. Satu masalah selesai, kita bersuka cita sebentar, tiba-tiba muncul masalah yang bahkan lebih berat. Masalah yang lebih berat selesai, timbul persoalan baru. Pernahkah kita mengalami itu? Dan ketika kita mengalami itu, pernahkah kita bertanya, apa toh yang sebenarnya dikehendaki Tuhan? Apa toh rancangan Tuhan bagi hidupku? Bukankah Tuhan merancang rancangan damai sejahtera? Mengapa aku harus mengalami persoalan-persoalan hidup yang kelihatannya jauh dari rancangan damai sejahtera itu? Untuk itu, bagaimana melihat rancangan Tuhan? Kita akan belajar bagaimana Yusuf mensikapi kehidupannya, menyikapi bagaimana dia berjalan dengan meyakini rancangan Tuhan. Walaupun ada banyak kepahitan, ada banyak penderitaan yang dialami Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub yang dilahirkan dari ibu Rahel. Karena hanya 2 anak, dan ketika Binyamin lahir, ibu Rahel meninggal, maka tidak heran kalau kemudian Yusuf mendapat ungkapan cinta lebih dari Yakub karena ibunya memang sudah tidak ada. Yusuf hidup nyaman sebagai anak Yakub, sebagai keluarga kaya. Dan apa yang dialami Yusuf ternyata membuat saudara-saudaranya iri. Maka terjadilah peristiwa ketika Yusuf datang ke tempat penggembalaan saudara-saudaranya. Mereka kemudian memukuli Yusuf, bahkan akan membunuh Yusuf. Dari situasi nyaman tiba-tiba berubah, dipukuli, bahkan kemudian dimasukkan dalam sumur. Ruben sebagai saudara tertua berharap ketika saudara-saudaranya melupakan Yusuf, dia akan menolong. Tetapi tiba-tiba ada pedagang dari Median dan Yusuf dijual ke Mesir. Penderitaan dialami Yusuf. Dalam perjalanan ke Mesir itulah kemudian Yusuf dijual kepada seorang yang bernama Potifar. Yusuf dijual menjadi budak, menjadi pembantu. Tetapi yang istimewa dari Yusuf adalah dia merupakan pribadi yang pantang menyerah. Dia pribadi yang hidup benar di hadapan Allah. Dan dia tunjukkan itu ketika dia menjadi budak, menjadi pekerja di rumah Potifar. Dia bekerja keras, dia jujur. Dia menciptakan dan membangun integritasnya
sebagai umat Allah, sebagai bangsa yang menjadi pilihan Allah, dia tunjukkan dalam pekerjaannya, meskipun dia menjadi budak. Karena integritas, karena pekerjaan dan kejujuran, maka Potifar mempercayai Yusuf. Kehidupannya mulai nyaman karena dipercaya. Tiba-tiba istri Potifar menaruh hati kepada Yusuf. Istri Potifar kemudian mencoba merayu. Disinilah integritas anak Allah diuji. Yusuf memilih untuk menolak karena itu tidak sesuai dengan integritasnya sebagai anak Allah. Karena itu kemudian Yusuf difitnah. Difitnah oleh istri Potifar. Dan fitnah inilah yang menyebabkan Yusuf kemudian masuk penjara. Penderitaan baru dialami Yusuf. Masuk penjara sebagai orang asing, masuk penjara tentu tidak menyenangkan. Tetapi di penjara inilah integritasnya sebagai anak Allah ditunjukkan. Dia percaya benar akan Tuhan. Sehingga di penjara ini juga dia bekerja keras. Dia menyenangkan orang-orang sekelilingnya. Kejujurannya diakui, kepandaiannya dihormati. Sampai suatu saat ada 2 orang yang dimasukkan dalam penjara itu. Juru minuman raja dan juru makanan raja. Dua-duanya bermimpi. Juru minuman bermimpi bahwa dia memeras 3 carang anggur dan kemudian disuguhkan kepada Firaun. Dan Yusuf kemudian menafsirkan mimpi ini. Bahwa 3 hari kemudian juru minuman ini akan bebas dan kemudian akan kembali bekerja sebagai juru minuman raja. Yusuf berpesan, kalau kamu bebas, tolong ingat aku. Tolong ingat aku. Dan benar 3 hari kemudian juru minuman ini bebas, sedang juru makanan tetap melanjutkan hukumannya. Ketika juru minuman ini bebas, ada harapan bagi Yusuf bahwa juru minuman ini akan menolong dia. Tetapi yang terjadi adalah juru minuman ini lupa. Sehingga Yusuf tetap di penjara. Penderitaan di penjara tetap dirasakan. Apakah kemudian mengubah integritas? Tidak. Apakah mengubah keyakinan akan rencana Tuhan bagi dirinya? Tidak. Sampai beberapa saat kemudian Firaun bermimpi dan kemudian mudoroso kepada juru minuman ini. Juru minuman ini kemudian teringat kepada Yusuf. Dan kemudian Yusuf dipanggil. Dia mengartikan mimpi Firaun. Tetapi bukan hanya sekedar mengartikan, dia memberikan jalan keluar. Bagaimana Firaun bisa melewati masa yang akan datang. Karena itu kemudian Yusuf diangkat menjadi orang kedua sesudah Firaun di tanah Mesir. Yusuf orang Ibrani, orang pendatang, pada akhirnya mencapai puncak karirnya sebagai orang kedua di tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kalau kita melihat urutannya begitu indah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu dimulai rencana besar bagi Tuhan, dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia melalui satu pribadi. Allah memilih Abraham sebagai jalan keselamatan. Keturunannya akan menjadi sarana kelahiran Kristus. Dan rancangan Tuhan itu kemudian berlanjut. Rancangan itu kemudian melewati banyak hal. Ketika Yusuf dipilih Tuhan sebagai cara Tuhan untuk menghadirkan rancangannya, Yusuf kemudian setia dalam rancangan itu. Yusuf setia terhadap rancangan Tuhan. Meskipun dalam rancangan itu perjalanannya tidak selalu menyenangkan. Ada banyak persoalan penderitaan yang harus dilewati. Memakan waktu bertahun-tahun bagi Yusuf untuk kemudian melihat rancangan Tuhan yang indah itu.
Dan rancangan Tuhan yang indah itu bagi keluarga Yusuf adalah ketika kelaparan hadir, Yakub menyuruh anak-anaknya untuk memberi makanan. Pada saat itulah mereka bertemu dengan Yusuf. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan bahwa Tuhanlah yang punya rencana. Ketika Allah merancang yang kelihatannya tidak baik, tetapi itu menjadi bagian dari rancangan damai sejahtera Tuhan bagi Yusuf. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita juga menyadari bahwa ternyata penderitaan, masalah yang kita hadapi itu juga bagian dari bingkai rancangan Tuhan yang baik. Seperti ayat mas kita. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselamatan. Kepada setiap kita yang percaya, Tuhan merancangkan masa depan kita. Tuhan merancangkan apa yang baik bagi kita. Dan itu kemudian bergantung bagaimana kita meyakini rancangan Tuhan yang baik itu ketika kita menghadapi situasi-situasi hidup yang seringkali berubah. Situasi-situasi hidup yang sulit seperti sekarang ini. Dalam situasi semacam ini, ada 3 hal yang harus tetap kita pegang. Supaya kita boleh berjalan dengan penuh semangat, supaya kita tidak ngelokro menghadapi situasi hidup ini. Yang pertama adalah meyakini rancangan Tuhan yang baik. Aku memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera. Itulah yang harus kita pegang. Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi bangsaku, bagi gerejaku, bagi kotaku. Itu yang harus kita pegang. Tuhan punya rancangan masa depan yang baik. Dan yang kedua, ketika kita meyakini akan rancangan Tuhan yang baik itu, maka kita tentu tidak pernah lagi patah semangat. Kita tidak lagi takut menjalani hidup ketika ada persoalan, ketika ada masalah, tetapi kita hadapi dengan penuh semangat, bekerja keras, dan melakukan yang terbaik. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dia ingin menjadikan kita lebih kuat menghadapi hidup ini. Tuhan menghendaki supaya kita lebih bersemangat menghadapi kehidupan. Dan itu bisa dilakukan ketika kita berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan kesulitan. Kesulitan menjadikan kita lebih mampu hidup. Kesulitan menjadikan kita lebih kuat menghadapi kehidupan. Dan yang ketiga, sebagai umat Allah, hidup dengan berintegritas. Situasi yang sulit seringkali menyebabkan orang dengan gampang kehilangan kejujuran. Situasi yang sulit menyebabkan orang dengan gampang kehilangan kebenaran yang dia miliki. Situasi yang sulit seringkali menyebabkan etos kerja menjadi berubah drastis. Pada saat semacam itulah, integritas kita sebagai umat Allah harus tetap ada. Kita harus tetap hidup jujur. Kita harus tetap hidup benar. Kita harus tetap memiliki etos kerja yang luar biasa, melebihi yang lain. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah jalan. Itulah 3 hal ketika kita meyakini bahwa kita hidup dalam rancangan Tuhan. Aku memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Kami mengucap syukur ya Allah untuk firman-Mu
Firman-Mu yang menguatkan kami ketika kami mulai letih, ketika kami mulai kehilangan semangat. Kami diingatkan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera. Tuhan merancang hidup kami untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Dan biarlah firman-Mu itu membuat kami semakin bersemangat menghadapi hidup. Kami semakin kuat menghadapi situasi zaman seperti yang kami alami sekarang. Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa melihat rancangan yang indah dari Tuhan bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi para muda-mudi kami, bagi para keluarga kami, bagi para sesepuh jemaat, bagi gereja Tuhan. Di tengah-tengah situasi semacam ini, ketika kami tidak dapat beribadah secara ragawi, ketika kami terkendala kegiatan-kegiatan bersama kami, kiranya kami tetap boleh melihat rancangan Tuhan yang indah bagi kami semua, secara khusus dalam kehidupan bergereja kami. Karena itu kami serahkan kehidupan bergereja kami ke dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami berdoa untuk bagi keluarga-keluarga Kristen, kami berdoa bagi gereja Tuhan, kami juga berdoa bagi masyarakat sekeliling kami, kota kami Semarang, bangsa dan negara kami. Biarlah kami boleh melihat rancangan damai sejahtera Tuhan, dan kami boleh berjalan dalam rancangan damai sejahtera itu. Berkatilah dan lindungilah kami, lindungilah gereja Tuhan, lindungilah masyarakat, lindungilah kota Semarang, lindungilah bangsa dan negara kami. Sehingga kami boleh bebas dari ketakutan menghadapi pandemi ini, karena Tuhan menolong kami semua. Inilah doa kami, syafaat kami, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup balasmu, hanya ini yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Diriku Allahku, terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup alas kasih membalasmu, hanya
Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sudahkah kita menyadari bahwa hidup kita itu senantiasa ada di dalam kasih karunia, rahmat, dan berkat Allah? Dan sudahkah kita bersyukur atas segala pemberiannya? Marilah dengan dasar sabda Tuhan dari Mazmur 108, ayatnya yang keempat dan yang kelima, yang demikian, Aku mau bermazmur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Marilah kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan dengan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Jemaat dulu bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku
Kami mengucap syukur senantiasa karena kebaikan-Mu ya Allah, yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, saat ini kami boleh melaksanakan ibadah dalam kondisi yang baik. Kami boleh menerima kesehatan yang prima dan kami boleh merasakan suasana kehangatan yang sungguh membuat kami bersukacita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang tidak pernah putus untuk hidup kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Mari Tuhan, Engkau sucikan persembahan kami ini, meskipun mungkin masih jauh dari sempurna. Tapi kami yakin dan percaya Engkau berkenan untuk menerimanya. Sucikan persembahan ini Tuhan, dan berkatilah orang-orang yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Allah berikan kebijaksanaan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kejujuran, supaya bisa mengelola persembahan ini dengan baik, dan kiranya persembahan ini berguna bagi kelebaran Tuhan, kelebaran kerajaan-Mu, dimanapun berada. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami, gereja kami, untuk melaksanakan kegiatan melalui persembahan ini, sehingga kami boleh semakin bersukacita karena Tuhan memampukan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini yang boleh kami terima. Kiranya kami dimampukan bersikap seperti Yusuf yang tetap tegar dan setia, turut serta dalam rancangan Tuhan, meskipun ada masalah yang menghadang, tapi Tuhan, Engkau tetap memampukan Yusuf untuk tetap turut dalam rencana-Mu. Bila sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mampukan kami, menolong kami, menyertai kami, sehingga kami semua sampai di rumah dalam keadaan selamat. Kami menyerahkan acara selanjutnya ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Allah memberkati setiap jemaat-Mu di Gereja Telogosari ini, supaya semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan persembahan hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Umat Tuhan yang penuh kasih karunia, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, setelah kita menyatakan syukur, marilah bersama umat Tuhan di segala tempat dan abad, kita perbaharui iman kita. Kita ungkapkan lewat pujian, Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur
Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kiranya melalui ibadah hari ini, kita semakin yakin akan rancangan Tuhan bagi setiap kita. Meyakini penyertaan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja, dan bagi bangsa dan negara kita. Dan sekarang, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kasih setia Allah yang nyata dalam rancangan-rancangan damai sejahteranya selalu menyertai saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Cerahnya hari ini. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur padamu, bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Cerahnya hari ini di saat
hadir Yesus menata langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati menata kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu